Pemirsa, Polisi dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT turun tangan mendalami penyebab tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur yang menelan 16 korban jiwa dan puluhan korban luka. Polisi membidik dugaan kelalaian manusia serta tanggung jawab penyediaan infrastruktur keselamatan. Sedangkan KNKT mengarahkan fokus investigasi dari sisi masalah teknis pada aspek persinyalan. Lalu akankah sopir taksi listrik dan masinis kereta akan ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Kamis 30 April 2026, supir taksi Green SM berinisial REP masih menjalani rangkaian pemeriksaan terkait tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada Senin 27 April 2026 malam di Polres Metro Bekasi Kota. REP diperiksa sebagai saksi sejak Selasa kemarin. Selain supir taksi Green SM, polisi juga memeriksa masinis kereta api listrik bersama petugas-petugas stasiun lainnya. Pemeriksaan dilakukan di kantor PT Kereta Api Indonesia. Dalam tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur yang menelan 16 korban jiwa dan puluhan korban luka, polisi mulai turun tangan mengusut penyebab kecelakaan yang berawal dari peristiwa kecelakaan pertama di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Saat itu taksi Green SM mengalami mogok mesin hingga akhirnya tertemper kereta rel listrik atau KRL. Di jalur berlawanan, KRL tujuan Cikarang harus berhenti karena mendapat sinyal merah. Namun tiba-tiba dari arah belakang, kereta api Argo Bromo Anggrek yang tidak mendapat sinyal merah melaju kencang, hingga akhirnya menghantam KRL tujuan Cikarang tersebut. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengatakan penyelidikan tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur akan difokuskan pada insiden kecelakaan di perlintasan sebidang tanpa palang pintu dengan mengungkap 4 faktor, yakni faktor human error, faktor kendaraan, faktor jalan, hingga faktor cuaca melalui metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Di awal terjadinya kecelakaan antara kereta dengan taksi. Ya. Disinilah nanti akan kita ungkap 4 faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama human error, yang kedua faktor kendaraan, yang ketiga faktor jalan, yang keempat faktor cuaca. Nah ini yang kami lihat mulai dari cuaca saat itu seperti apa, jalannya bagaimana, kendaraannya seperti apa, terus ada nggak unsur kelalaian dari pengendaranya, itu masih dalam kajian ataupun penelitian kita. Polisi menyatakan pemeriksaan terhadap supir taksi Green SM dan masinis KRL dilakukan untuk mendalami kronologi secara utuh. Dan hingga kini, penyebab pasti tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur tersebut belum bisa disimpulkan. Sebab pemeriksaan ini sendiri belum menyentuh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek dan petugasnya. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, supir taksi Green SM mengaku mobilnya mengalami korsleting atau gangguan mesin mendadak. Diduga emisi elektromagnetik di sekitar rel kereta api memengaruhi sistem kelistrikan mobil, sehingga menyebabkan kendaraan mati mendadak. Belum, masih saksi, semuanya masih saksi, nanti kita akan lihat. Makanya nanti dari hasil TA itulah yang nanti akan membuktikan. Nanti hasil pemeriksaannya akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, tidak ada korban, dalam kecelakaan pertama tidak ada korban. Supir mengetahui bahwa mobilnya ngadat. Sebagaimana juga yang sering kita lihat, ada beberapa kendaraan yang memang tiba-tiba mati pada saat melintasi rel, karena di sana ada medan magnet. Ya. Nah itu yang banyak. Jadi apakah memang terjadi seperti itu atau bukan? Nanti hasil pemeriksaan nanti akan lebih lanjut disampaikan. Sementara Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi penyebab tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur dengan mendalami dugaan gangguan sistem persinyalan. Pasalnya menurut video pengakuan asisten masinis kereta api Argo Bromo Anggrek yang diunggah akun teks transportasi di media sosial X, ada kemungkinan error pada sistem persinyalan. Sebab saat kereta api Argo Bromo Anggrek melintasi Stasiun Bekasi Timur, lampu sinyal menyala hijau, tetapi tiba-tiba lampu sinyal menyala merah. Padahal semestinya dalam sistem persinyalan, seharusnya lampu sinyal di Stasiun Bekasi Timur menyala kuning jika lampu sinyal berikutnya berwarna merah. Hal ini berguna agar masinis menurunkan kecepatan kereta api karena sinyal berikutnya menyala merah yang artinya tidak aman. Miskomunikasi tadi bagaimana Pak? Nggak miskomunikasi. Kayaknya ini ada sinyalnya ada yang Error. Tapi betul Pak, di depan ada kecelakaan juga? Tadi nginfoin PK-nya. Cuman saya belum copy
keburu sinyalnya merah. Mengapa saat kejadian lampu sinyal di stasiun Bekasi menyala hijau? Hal inilah yang tengah didalami KNKT dengan melakukan simulasi persinyalan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan simulasi persinyalan oleh KNKT dilakukan untuk mendalami kemungkinan penyebab teknis, khususnya terkait fungsi dan respon sistem persinyalan saat kejadian. Menhub pun meminta agar semua pihak sabar menunggu hasil investigasi KNKT. Yang pasti Menhub menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Selanjutnya, KNKT akan mengevaluasi ya, jalur keretanya maupun juga persinyalannya. Karena ini kan kalau yang kereta jarak jauh ini tidak menggunakan listrik ya. Jadi KNKT akan mengevaluasi mengenai listriknya juga, persinyalan listrik dan jalurnya. Kami minta kesabarannya dan kami akan mengupdate kepada rekan-rekan media hasil dari audit investigasi tersebut. Yang perlu kami sampaikan bahwa kami tidak akan segan-segan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius. Mantan Ketua KNKT Tatang Kurniadi mengatakan dari pengalaman investigasi yang dilakukan terhadap kecelakaan yang melibatkan kereta api listrik dan kendaraan bermotor, umumnya penyebab kecelakaan terjadi diantaranya karena lintasan yang dilalui memiliki rel yang menonjol, serta mengalami gangguan persinyalan. Kalau mobil terhambat itu, biasanya tidak ada kesempatan untuk mendorong. Kalau ada kesempatan mendorong dan kemudian tidak bisa didorong, itu perlu untuk diteliti oleh pihak yang berwenang begitu ya, dari sekitar Dirjen Perhubungan Darat dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kereta yang lainnya, sebenarnya satu lintasan itu bisa dicegah manakala dalam satu petak dari satu sinyal gitu, itu terbaca dia harus berhenti atau jalan. Ada dugaan, tapi dugaan ini ya, Mbak. Itulah yang kira-kira sinyalnya itu harus diteliti. Apakah pada saat itu kereta yang datang dari belakang itu melihat tanda hijau atau melihat tanda merah? Atau pada saat dia sudah lewat, tanda merahnya sudah berhenti atau sudah terlihat. Ini yang perlu diteliti. Karena kalau tanda merah itu yang dari belakang harus berhenti. Nah, kalau sistem safety-nya di kereta api itu sudah cukup bagus. Nah, ini yang perlu diperiksa dan lagi masalah itu. Tanda sinyal yang datang dari belakang. Selain mogoknya taksi Green SM di perlintasan sebidang tanpa palang pintu yang menjadi pemicu tabrakan maut antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL tujuan Cikarang, masalah persinyalan memang memantik pertanyaan besar. Mengapa kereta api Argo Bromo Anggrek melaju dengan kecepatan tinggi yakni 100 km per jam saat melintasi stasiun Bekasi Timur menuju Cikarang? Ketika terjadi benturan pertama antara kereta pertama dengan mobil listrik, itu berapa menit pemberitahuan kepada kereta yang disuruh jangan bergerak dulu dari stasiun Bekasi Timur. Kemudian pada saat itu berada di posisi mana kereta Argo Bromo itu? Ini yang juga nanti kita minta pemerintah dalam hal ini KNKT mengurai ini secara transparan. Menurut saya dengan begitu banyak korban meninggal dunia kita sama tahu, kemudian juga luka berat, luka ringan, ini harus kita jujur kita ungkap ke publik. Apakah ini ada mal system atau memang ada human error? Ini pertanyaan semua pihak, termasuk saya juga masih menduga-duga ini ya, belum tahu apakah ini memang benturan ini harusnya bisa dihindari dengan sistem yang ada atau memang tidak bisa dihindari karena kejadiannya memang begitu berdekatan pergerakan antar kereta. Kecepatan kereta Argo Bromo itu pada saat meluncur kami dapat informasi itu 120 km per jam, kemudian pada saat tumbukan itu 80 km per jam. Ini berjarak dari kilometer berapa beliau ini kereta ini mendapatkan informasi. Konon katanya hanya setelah melihat kerumunan orang di depan baru dia mulai mengerem. Berarti sistem sama sekali nggak jalan. Dalam tragedi maut stasiun Bekasi Timur, polisi sedang membidik dugaan kelalaian manusia serta tanggung jawab penyediaan infrastruktur keselamatan. Sedangkan KNKT mengarahkan fokus investigasi dari sisi masalah teknis pada aspek persinyalan. Apapun hasil penyelidikan polisi dan investigasi KNKT, tragedi maut di stasiun Bekasi tidak boleh terulang.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.